langsung coba baca Al-Fatihah atas nama Yang Wildo. Al-Fatihah itu ya hati saya ragu-ragu ya. Biasanya nek tawasul itu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kok sekarang atas nama Yang Wildo Al-Fatihah. Tapi karena saya niatnya berobat ya, masih dokter bilang apa kan diturut ya. Akhirnya saya baca Fatihah sudah. Nah itu saya terus disuruh meditasi. Pertama kali saya meditasi yang saya rasakan itu yang begitu besar itu masuk ke tubuh saya. Terus saya pernah diajak yang ke atas langit, gandeng saya. Terus itu ketemu apa itu waktu itu? Ya pokoknya saya dilihat yang ini, aku gandengan tangan sama yang itu sih. Batin saya diajak ke Sidratul Muntaha ini. Sini saya baru kenal ini dengan Kang Mamat. Berapa bulan yang lalu. Saya kenal Yang Wildo pada tanggal 2 Juni. 2 Juni. Oh, tanggalnya masih ingat betul sampai sekarang ya, Bu ya. Karena itu saya momen bersejarah ya. Bersejarah sekali. Bisa diceritakan lebih itu, Bu? Iya. Yang asalnya saya dengar cerita-cerita itu dari suami saya. Yang asalnya tahu yang dari YouTube sampai mencari sampai ketemu yang kalau nggak salah mulai bulan Januari tahun 2002 sampai puasaan. Pokoknya saya hanya dengar cerita-ceritanya dan saya ya nggak ingin mau ikut-ikutan suami saya sakarepe gitu, terserah lah. Akhirnya pada tanggal 2 yang bersejarah, sangat bersejarah itu, saya ini tiba-tiba mengeluarkan darah yang sangat tidak pernah saya mengalami seperti itu. Sebelumnya belum pernah mengalami belum pernah, wong dalam keadaan berdiri dan tidak terasa keluarnya. Saya keadaan cuci piring, kok saya lihat bahwa ini merah itu, gemberajak, kayak darahnya orang melahirkan. Pada saat melihat darah itu kaget nggak? Kaget nggak? Ya saya loh, ini darah apa ya? Saya gini, terus saya panggil suami saya, mungkin suami saya yang kaget. Karena beliaunya pernah mengalami punya istri yang meninggal karena kanker serviks. Jadi ini sekarang dapat saya, mungkin saya tanyakan terusan, istri sama dulu pernah nggak mengeluarkan darah seperti ini? Nggak pernah. Sudah, sekarang dipel, mandi, tak ajak ke Hyang gitu. Nah itu. Jadi awal-awalnya ketemu Hyang itu pertama kali itu langsung habis maghrib saya diajak ke Darmo yang agak ini kok serem peteng gitu ya, gelap. Ini tempat apa? Saya gini kok pas jangan-jangan kayak rumahnya dukun-dukun gitu ya. Serem banget. Terusan masuk mulai naruh sepeda, terus jalannya naik gitu. Terus saya langsung menghadap Hyang sendiri, langsung saya didudukkan di depannya Hyang langsung gitu. Langsung saya diam aja, wong belum kenal ya. Diam aja, langsung suami saya yang ini tolong istri saya mengeluarkan darah yang luar biasa. Keluarnya tidak terasa dari mana. Mungkin itu ambeien saya yang keluar karena saya pernah sakit ambeien gitu. Tapi tidak pernah mengalami darah yang seperti itu. Terus langsung yang tidak banyak kata, langsung coba baca Al-Fatihah atas nama Yang Wildo. Al-Fatihah itu ya hati saya ragu-ragu ya. Biasanya nek tawasul itu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kok sekarang atas nama Yang Wildo Al-Fatihah. Tapi karena saya niatnya berobat ya, masih dokter bilang apa kan diturut ya. Akhirnya saya baca Fatihah sudah. Penyakitnya dilus-elus, dibilangi asale gak ono, balik gak ono. Itu aja sudah. Subhanallah, mampet. Langsung mampet tanpa obat. Soalnya saya kalau beli obat, saya kan jualan obat herbal. Kalau ketika beli, kalau penyakit saya yang seperti itu, nggak cukup 1 juta. Nggak cukup 1 juta. Jadi suami saya tuh kasihan sama saya kalau mengeluarkan uang banyak-banyak. Soalnya beliaunya sendiri kan orang yang
uangnya sedikit. Karena seorang guru yang lillahi ta'ala, pahlawan tanpa jasa, bukan pegawai negeri, bukan apa ya. Kalau saya mengeluarkan obat banyak-banyak, beliaunya ya mikir gitu. Ya apa sekarang kalau sakitnya diobati tanpa obat. Itu saya nurut aja, bismillah, saya lakukan gitu. Sudah, sampai gitu, setelah langsung pamit. Saya habis Al-Fatihah, langsung pamit saya. Wis pokok diobati, asal gak ono, balik gak ono. Bahkan yang menceritakan punya anak yang parah ambeyennya hanya diobati kata-kata itu. Gitu aja. Asal nggak ono, asal gak ono, balik gak ono. Itu kalau bahasa Indonesianya, asalnya tidak ada, kembali tidak ada lagi. Jadi penyakit itu wis hilang sendiri. Masya Allah, itu saya alami. Kemudian pulang di jalan-jalan itu saya kebayang-bayang wajahnya Hyang. Iya. Sampai rasanya rindu saya, rindu terus. Ingin ketemu terus. Ingin ketemu. Pada saat itu insya Allah malam Jumat ya. Terus pulang suami saya, habis pulang. Biasanya beliau ini nek malam Jumat pulangnya hampir pagi. Iya. Tapi karena mengantarkan saya, ya weh pulang sore-sore, saya suruh kembali, sudah tidak kembali karena lumayan kan jaraknya dari Sidatopo ke Dinoyo. Itu waktu itu. Ke Jalan Dinoyo ya bener ya. Oh, Darmo Kali. Iya, Dinoyo itu nyabrang. Terus Darmo Kali. Gitu. Saya penasaran wajahnya Hyang, terus sampai saya ini rasanya tidur dijajari Hyang. Saya duduk kayak dilihat gitu dari jendela itu ada wajah Hyang. Oh, wajah Hyang juga ada di mana-mana. Saya gini penasaran, saya hari Minggu pagi saya kepingin ke sawah, nggak jadi. Ayo mampir nang Hyang. Aku penasaran, kepingin tahu Hyang kalau pagi hari. Ternyata di sana ada yang nginep, Mbak Lia sama Mas Faisal nginep sama anak-anaknya. Ya sudah di sana ya sarapan bersama. Ya ini sampai Mbak Lia pulang, saya belum pulang. Sampai nggak jadi ke sawah. Sampai sore tambah sama Mas Mamat saya disuruh nata raga. Ditekuk-tekuk ini suami saya dia sampai rumah capek semua. Nah, saya enggak seberapa soalnya saya sedikit ya gerak-gerak gitu saya gerakkan walaupun ini wong saya ya orangnya ini suka kesehatan jadi inginnya sehat terus. Tapi ya namanya manusia nek sehat terus kan nanti kayak Fir'aun gak sakit-sakit pas ngaku Tuhan. Iya gitu. Sudah terus diundang ke tanggal 4-nya hari Rebunya kalau nggak salah. Diundang yang namanya Mas Anto dan saya belum kenal sama orangnya. Yang saya perhatikan ya gerak-gerik Hyang itu. Ayo yang diberikan doa. Ya Al-Fatihah doanya Hyang itu. Ini Hyang ini sakjane agama apa? Saya gini lihat penampilannya gitu, tapi secara pembukaan doa-doa kok pembukanya Al-Fatihah. Itu pasti orang Islam gitu saya. Ya. Terus cerita-ceritanya tentang Muhammad, Yesus, Siwa gitu mesti diiringkan gitu. Jadi gak monoton Islam tok yang dibahas, tidak. Yang itu kalau menerangkan apa-apa selalu kalau di Islam gini, kalau di Hindu gini, di Buddha gini, di Nasrani gini. Jadi saya makin tertarik gitu. Itu kan dalam Al-Quran juga kan kalau nggak salah ada ya? Ada. Insya Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu memang Allah menciptakan manusia itu laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, agar mereka saling mengenal satu sama lain. Tapi perkenalan yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu di hadapan Allah karena sama, semuanya sama, tidak pilih kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, kulit macam-macam, di hadapan Allah sama. Tapi di ayat selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Takwamu yang dilihat sama Allah. Jadi Allah nggak lihat rupamu yang ganteng, uangmu yang banyak dan lain sebagainya. Kalau saya termasuk gimana? Ya itu kembali ke dirinya sendiri ya. Jadi nggak bisa kita menilai-nilai Mamat ini orang apa ya nggak tahu Mat. Saya ceritanya pokoknya saya menyampaikan di Al-Quran itu gitu. Nah sebelum ibu kenal sama Hyang, dapat bimbingan Hyang gitu. Nah sudut pandang ibu tentang agama selain Islam gimana? Saya kan seneng ngaji Al-Quran itu. Akhirnya saya juga kenal seorang guru yang dari Palembang itu dapat ilmu bahwa Quran itu tidak hanya dibaca, ada 6M tempat pemanfaatan Al-Quran itu 6M.
Pertama itu membaca, Ya. tapi membaca mempelajari, Ya. terus memahami, Hmm. mengamalkan, Ya. mensiarkan dan melestarikan. Hmm. Jadi saya di samping membaca Al-Quran, karena dari kecil ya diajari membaca, mungkin di masa tua ini saya kepingin belajar, tapi tidak tahu karena kewajiban belajar itu kan sampai mati. Ya. Kewajiban belajar itu mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Itu saya cari terus. Ternyata Quran ini kan memang luas. Ilmunya Allah ini luas. Ya, diterangkan juga di dalam Al-Quran. Itu perumpamaannya itu umpama tangan kita dicelupkan ke air laut yang segitu lebar. Terus dientas, diangkat. Tetesan jari kita itu loh ilmu kita, tidak ada apa-apanya Mas Ian. Jadi ilmu Allah itu sangat luas, dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kami mengutus kamu untuk supaya rahmatan lil alamin. Jadi kita berteman, bersaudara, bergabung apa saja, organisasi apa, niatnya rahmatan lil alamin. Jadi saling menyayangi, saling menghormati. Karena yang kita baca di surat Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kasih sayang itu yang kita sebarkan untuk umat. Kasih sayang, jangan saling membenci, jangan saling ngilokno, jangan saling yang jelek-jelek. Pokoknya kita saling kasih sayang, karena Allah menciptakan hamba-hambanya dengan penuh rasa kasih sayang. Nah, setelah Ibu dapat bimbingan dari Hyang, apa yang Ibu rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu saya sendiri nggak merasa. Bahkan ada anak buah saya yang katanya melihat, sekarang Bu Rifa kok beda ya? Bedanya gimana? Bisa diceritakan lebih? Beda kata. Apa yang membedakan? Sekarang Bu Rifa itu kayak ada auranya gitu di wajahnya, kayak bercahaya gitu. Saya sendiri tidak merasa. Kelihatan lebih cantik gitu ya? Mungkin gitu. Oh. Mungkin kok beda gitu. Saya beda dari apanya, dijelaskan gitu. Ya wallahu alam, apa itu sekedar memuji saya atau sekedar menyenangkan hati saya Atau memang adanya seperti itu? Adanya seperti itu, ya tidak tahu. Terus ngomong-ngomong itu katanya saya sekarang dengan dulu itu beda. Sekarang kayaknya lebih hati-hati gitu. Lebih santai. Lebih hati-hati. Iya. Terus ketemu lagi saya malam Jumat, langsung di baiat. Iya. Pertama tanggal 16 bulan Juni saya di baiat. Saya malah ditakuti nanti lidahnya dibakar gitu. Aduh, saya gini sama dupa itu diraja, ditulis siapa supaya ngomong itu ndak sembarangan ngomong itu, karena lidah saya betul-betul saya merasakan ini pembuangan ego saya ini yang selama ini ego harus dibuang semuanya. Nah, itu saya terus disuruh meditasi. Pertama kali saya meditasi yang saya rasakan itu Hyang itu yang begitu besar itu masuk ke tubuh saya. Terus saya jadi Hyang. Sampai saya menghadapi wali murid itu gaya saya ya kayak Hyang. Sampai di siang hari itu. Itu yang saya rasakan dan berkesan sekali kan ya. Sudah pokoknya Hyang sudah masuk ke tubuh saya. Gini saya pede gitu loh. Pokoknya di tubuh saya sudah ada Hyang. Gitu. Tadi saya pede walaupun umpama katakan sekarang itu aslinya sama Hyang ini seminggu tidak ketemu itu Masya Allah, rasanya berbulan-bulan. Padahal kemarin itu sudah ulang tahun ya ketemu. Iya. Sebelumnya ketemu, ini ketemu terus tidak datang Hyang sendiri itu SMS saya. Suruh, maaf Hyang sayang ini, padahal suruh doa lancar gitu. Nanti insya Allah ketemu Hyang terus gitu. Jadi ngomong ya kalau nggak ada halangan jangan dikatakan, halangan itu jangan dikatakan. Lancar, insya Allah lancar semua. Waktunya kesini ya lancar. Iya yang sekarang jauh, jangan ngomong jauh. Itu mama dari Bandung, cari kata suami saya, mama dari Bandung ke sini, itu adek dari Bali ke sini. Si Toto sih itu masa jauh. Mama telah nginep, aku kerja. Pagi, apalagi ini besok pagi saya 5:30 harus bersiap-siap mau mengantarkan anak-anak TK manasik haji. Haji terus ke Juanda, insya Allah ya sampai sore gitu loh. Ini kalau malam-malam terus saya takutnya ngantuk gitu. Nah, apa ada ketakutan. Nah, takut itu ngantuk. jangan bilang takut ngantuk. Harus melek terus ya. Lancar, seger, seger. kuat. Iya. Gitu. Ya begitulah cerita saya. Terus saya pernah diajak Hyang ke atas langit. Gandeng saya. Terus itu
Ketemu apa itu waktu itu? Ya pokoknya saya dilihat Hyang gini, aku nggak ada gandengan tangan sama Hyang itu sih. Batin saya, berarti saya diajak ke Sidratul Muntaha ini. Gitu, Iya, iya, iya. kayak Mi'raj, kayak cerita-cerita Rasulullah yang Mi'raj sama malaikat Jibril itu loh. Iya. Saya digandeng tangan gitu. Hmm. Terus pernah saya ada bisikan, ini dari Hyang, sebuah koper laptop itu loh. Iya. Isinya kok kain-kain. Nah itu ternyata pada waktu ulang tahunnya Hyang, kain itu kelihatan betul. Terus saya dikasih sama teman-teman untuk menari dan dikalungkan ke Hyang. Nah, itulah kain-kain yang saya dikasih waktu saya di BCI dulu itu. Saya tidak mengucapkan terima kasih gitu. Itu kenyataannya. Terus loh itu nyatanya seperti itu, sudah terjawab gitu. Terus yang seru lagi, saya diajak penjombang sama Hyang, dimasukkan kuburan, dimatikan lampunya, dikancingi. Seumur hidup saya tidak pernah, tekad-tekad saya. Ternyata di sana saya meditasi, terus kelihatan Hyang itu duduk di istana emas dengan berpakaiannya emas sambil senyum-senyum. Di kiri kanannya itu ada perempuan berpakaian hijau dengan Hyang merah-merah. Semua Hyangnya banyak. Nah itu ternyata memang Hyang ini seorang raja, gitu, raja Benawa. Hyang ini bisa jadi apa saja. Ternyata Hyang ini katanya ini ya bisa. Setiap kelihatan Hyang itu rupanya kok beda-beda gitu. Saya. Iya, iya. Nah, saya dengar lagi loh, Hyang itu punya